Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan aku Nida Fauzia dari kelas 11 RPL 1. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan tugas industri yang keempat, yaitu membahas bagaimana membuat aplikasi manajemen karyawan sederhana menggunakan PHP. Pada aplikasi ini memungkinkan kita untuk melihat, menambah, mengupdate, menghapus, serta menghitung gaji karyawan berdasarkan jabatan, lembur, dan rating kinerja. Tapi sebelum itu, kita bacakan dulu deskripsi soalnya. Yang pertama, di sini deskripsi soalnya, buatlah sebuah aplikasi berbasis PHP yang berjalan di terminal untuk mengelola gaji karyawan. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menambah, melihat, mengubah, menghitung, dan menghapus gaji karyawan. Semua data akan disimpan dalam file yang berada pada folder model gaji.php. Detail dan spesifikasi yang dibutuhkan aplikasi sistem manajemen gaji sama seperti keterangan pada soal logika dan algoritma. Tugas kali ini adalah mengimplementasikan hasil pengerjaan pada tugas logika dan algoritma ke dalam bentuk kode program PHP. Langkah kerja yang pertama adalah model gaji PHP menyimpan nama karyawan beserta jabatan karyawan tersebut. 2. Saat menjalankan program, tampilan awal yang muncul di terminal adalah pilihan aksi sebagai berikut. Tambah data karyawan, tambah, update, hapus, hitung gaji, dan keluar aplikasi. Yang ketiga, buatlah inputan untuk user memiliki aksi yang akan dijalankan. Contoh, ketika user memasukkan inputan angka 1, maka menjalankan fungsi melihat karyawan. Lalu, buatkan validasi. Jika user memasukkan inputan selain nomor aksi, maka tidak ada fungsi yang dijalankan, dan tampilkan pesan peringatan agar user memasukkan inputan sesuai nomor aksi. Lalu yang kelima, itu ada detail fitur. Nah, untuk detail fitur ini, nanti saya jelaskan berbarengan dengan codingannya agar lebih mudah untuk dipahami. Jadi, lanjut saja kita ke codingannya. Baik, di sini saya sudah membuat folder dengan nama tugas_php dan juga di dalamnya ada sebuah file dengan nama gaji.php. Lalu pada awal di sini ada data awal karyawan yang didefinisikan dengan array asosiatif. Setiap karyawan memiliki dua atribut, yaitu ada atribut nama, dan atribut jabatan. Nah, di data ini kita memiliki 3 jabatan, yaitu ada jabatan manager, ada supervisor, dan juga staff. Jabatan-jabatan ini sama seperti jabatan yang ada pada tugas logika dan algoritma. Pada fungsi pertama di sini yaitu fungsi untuk melihat daftar karyawan. Jadi pada fungsi ini array akan menerima data karyawan dan akan menampilkan nama beserta jabatan dari karyawan tersebut. Di sini ada function lihat karyawan, variabel karyawan. Lalu di sini ada jika karyawan kosong, maka kita akan menampilkan pesan tidak ada karyawan. Jika tidak kosong, kita akan menampilkan daftar karyawan dengan nomor urut. Fungsi ini menggunakan for each untuk mengiterasi dan menampilkan setiap nama dan jabatan. Lalu selanjutnya kita memiliki fungsi untuk menambah karyawan baru. Pada fungsi ini, fungsi ini meminta input dari pengguna berupa nama dan jabatan, lalu menambahkannya ke array karyawan. Seperti ini. Ada function tambahkan karyawan, lalu kita akan meminta pengguna untuk memasukkan nama karyawan dan memasukkan jabatan. Tapi jika pengguna memilih
tidak di antara 3 jabatan ini, maka kita akan menampilkan pesan seperti ini, pesan kesalahan atau pesan error, jabatan tidak valid, hanya manajer, supervisor, dan staff yang diterima. Seperti itu. Setelah divalidasi, karyawan akan ditambahkan ke array dengan menggunakan operator kotak seperti ini. Selanjutnya kita memiliki fungsi untuk mengupdate data karyawan. Pertama-tama kita akan menampilkan terlebih dahulu daftar karyawan seperti ini, lihat karyawan. Lalu kemudian kita akan meminta pengguna untuk memilih karyawan yang ingin diubah datanya seperti ini. Pilih nomor karyawan yang ingin diupdate. Lalu ini jika nomor karyawan yang dipilih itu tidak terdapat dalam daftar karyawan, maka akan muncul pesan nomor karyawan tidak valid. Lalu setelah pengguna memilih data karyawan ingin diupdate, ingin diubah, maka kita akan meminta untuk inputan nama dan jabatan baru. Nama baru, masukkan jabatan baru yaitu manajer, supervisor, dan staff. Dan ini juga jika pengguna memilih selain dari 3 daftar ini, maka kita akan memunculkan pesan kesalahan seperti ini juga. Lalu setelah semuanya selesai, setelah divalidasi, perubahan ini juga akan disimpan di array karyawan. Lalu selanjutnya ada function menghapus karyawan. Berikutnya kita memiliki fungsi untuk menghapus karyawan. Nah, jadi pada fungsi ini kita akan memilih, berikutnya kita memiliki fungsi untuk menghapus karyawan. Jadi fungsi ini meminta pengguna untuk memilih karyawan yang ingin dihapus, lalu menanyakan konfirmasi apakah penghapusan ini benar-benar diinginkan. Jadi sama seperti fungsi mengupdate data karyawan, di sini juga kita akan menampilkan daftar karyawan terlebih dahulu agar memudahkan pengguna untuk memilih data karyawan mana yang ingin dihapus. Seperti ini sama. Dan juga kalau nomor karyawan yang dipilih itu tidak ada dalam daftar, maka akan muncul nomor karyawan tidak valid. Setelah pengguna memilih karyawan yang ingin dihapus, maka kita akan melakukan konfirmasi seperti ini. Anda akan menghapus karyawan ini, jabatan ini, dan apakah Anda yakin ingin menghapus karyawan ini? Yes or no. Jadi jika pengguna memilih yes atau yeah, maka karyawan itu akan dihapus dari array menggunakan array slash. Seperti ini, karyawan berhasil dihapus seperti ini. Tapi jika ternyata penggunanya mengubah pikirannya, seperti jawabannya itu no, maka akan muncul pesan seperti ini, penghapusan dibatalkan. Lalu di sini kita memiliki fungsi menghitung gaji karyawan. Seperti ini. Seperti fungsi-fungsi di atasnya, kita akan memperlihatkan dulu, menampilkan daftar karyawan agar memudahkan pengguna. Lalu pengguna akan memilih nomor karyawan yang ingin dihitung gajinya. Seperti biasa kalau jika nomornya tidak sama atau tidak ada dalam daftar, maka akan muncul pesan seperti ini, error. Lalu pengguna akan diminta untuk menginput nama dan jabatan dari karyawan yang ingin dihitung gajinya, lalu menginput jam lembur juga seperti ini.
jam lembur itu, masukkan jam lembur. Di sini juga jika jam lembur itu lebih kecil dari 0, maka kita akan menampilkan pesan jam lembur tidak valid. Jadi jam lembur itu harus lebih besar dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, seperti itu. Lalu di sini juga pengguna diminta untuk masukkan rating kerja itu dari 1 sampai 5. Jadi ratingnya itu dari 1, hanya dari 1 sampai 5 seperti pada soal logika dan algoritma yang dulu. Nah, ini juga jika pengguna memasukkan rating kinerja itu lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari 5, maka rating kinerja ini tidak valid. Menampilkan pesan seperti ini, rating kinerja tidak valid harus antara 1 dan 5. Lalu di sini adalah menampilkan gaji pokok sesuai jabatannya. Nah, ini jabatan manajer gaji pokoknya itu 10 juta, untuk jabatan supervisor itu 7 juta, dan sisanya itu staff itu 5 juta. Di sini juga untuk memvalidasi kembali agar hitung gajinya itu benar gitu. Jadi pengguna akan diminta untuk memasukkan jabatan manajer, supervisor, atau staff seperti itu. Nah, ini untuk tunjangan. Ini juga ada tunjangan jabatan manajer itu 3 juta, supervisor itu 2 juta, dan untuk staff itu 1 juta. Ini lalu di sini kita akan mulai untuk menghitung gaji totalnya, total gajinya. Di sini lembur itu dihitung dengan jam lembur dikali 25.000, lalu bonus atau rating bonus ini jadi untuk bonus ini dari rating kinerja yaitu dari 1 sampai 5 itu, lalu dikalikan dengan 20% dari gaji pokok atau gaji pokok dikali 0,2 seperti itu. Lalu total gajinya kita hitung semuanya, gaji pokok ditambah tunjangan jabatan ditambah lembur dan bonus. Lalu di sini ini adalah menampilkan hasil perhitungan gaji. Ada perhitungan gaji itu ada nama, jabatan, gaji pokok, tunjangan jabatan, lembur, bonus kinerja, dan total gaji. Nah, untuk ini ini sebenarnya itu untuk menambahkan warna. Ya, ini itu warna, kalau nggak salah warna hijau, kalau nggak salah, atau biru gitu. Oke. Lalu yang terakhir, ini adalah fungsi untuk aplikasi. Fungsi untuk aplikasi itu sederhana, hanya memunculkan pesan seperti ini. Terima kasih, sampai jumpa. Seperti itu. Lalu yang terakhir, lalu kita di sini memiliki ini menu utama aplikasi. Jadi ini tuh yang bakal ditampilin ke pengguna dan memungkinkan pengguna untuk memilih berbagai aksi seperti melihat, menambah, mengupdate, menghapus. Di sini itu menu yang akan seperti tampilan yang akan ini. Lalu yang terakhir banget di situ adalah menu utama aplikasi. Jadi di menu utama aplikasi ini, yang akan ditampilkan ke pengguna dan memungkinkan pengguna untuk memiliki berbagai aksi seperti melihat karyawan, tambah karyawan, update, hapus, hitung gaji, dan keluar aplikasi. Lalu di sini juga tambahkan pilih aksi dari 1 sampai 6 seperti itu. Sini ada
1 lihat karyawan, tambah karyawan, update karyawan, hapus karyawan. Case 5 hitung gaji, case 6 keluar aplikasi. Dan ini juga kalau pengguna menginput atau memilih pilih nomor aksi yang tidak sesuai, seperti misalnya nomor 7. Nah, itu akan muncul pesan seperti ini, pilihan tidak valid, silahkan coba lagi. Nah, pada menu utama aplikasi ini, jadi menu ini akan ditampilkan berulang-ulang dalam sebuah loop, memungkinkan pengguna untuk memilih aksi hingga memilih opsi keluar. Jadi ini tuh bakal keluar terus gitu, sampai si penggunanya memilih yang ini, opsi keluar aplikasi, maka loopingnya ini akan selesai seperti itu. Oke. Habis dari sini kita akan membuka di terminalnya. Membukanya juga cukup gampang, teman-teman. Tinggal klik kanan seperti ini, lalu buka yang ini, lalu klik yang ini, open in integrated terminal. Seperti ini, klik. Nah, di sini sudah ada ya di bawah. Lalu teman-teman ketik PHP dan gaji. PHP itu file yang ini ya, file yang ininya. Kita enter. Nah, sudah ada keluar seperti ini. Kita pertama sekarang dulu coba lihat karyawan. Nah, di sini sudah ada karyawannya, daftar karyawannya, ada nama, ada nomor urut, nama, dan jabatannya seperti ini. Lalu kita coba untuk yang kedua, itu tambah karyawan. Kita masukkan nama karyawannya, Kiki. Enter. Lalu kita masukkan jabatannya staff. Seperti ini. Lalu di sini ada keterangan karyawan berhasil ditambahkan. Lalu kita akan yang ketiga, yaitu mengupdate karyawan seperti ini. Kita akan mengupdate nomor 3. Tuh, karyawan Momo, masukkan nama baru, jadi Mimi. Oke, masukkan jabatan barunya, kita naikkan jadi supervisor. Oke, lalu di sini ada lagi karyawan masih diupdate. Lalu kita yang keempat, coba aksi yang keempat, yaitu menghapus karyawan. Kita pilih dulu nomor karyawan yang ingin dihapus, nomor 4. Nah, setelah kita memilih, di sini juga pengguna akan mendapatkan pesan konfirmasi seperti ini. Apakah Anda yakin ingin menghapus karyawan ini? Yes or no? Saya pilih yes. Dan karyawan berhasil dihapus. Lalu yang kelima, kita akan hitung gaji karyawan. Kita pilih dulu karyawan mana yang orang mana yang ingin dihitung gajinya. Kita coba yang 1, yang paling beda jabatannya. Masukkan jam lemburnya kita 10 jam. Lalu rating kinerjanya 5. Masukkan jabatannya manajer. Nah, di sini sudah ada nama Cici, jabatannya manajer, gaji pokoknya itu 10 juta, tunjangan jabatan yang itu 3 juta, lemburnya itu 25.000 per jam, dikali dengan 10 tadi jam lemburnya, jadi 250.000. Lalu bonus kinerjanya yaitu rating dikali 20% dari gaji pokok, yaitu 2 juta, maka total gajinya adalah 15.250.000. Lalu di sini kita coba jika memilih aksi di luar 1 sampai 6. Kita coba 8. Nah, di
sini akan muncul pesan seperti ini, pilihan tidak valid, silahkan coba lagi. Lalu sudah ada di situ, kita pilih yang 6, keluar aplikasi. Nah, terima kasih, sampai jumpa. Maka looping dari menu utama ini akan selesai. Itu. Sampai di sini saja video kali ini. Semoga dari video ini teman-teman dapat terbantu walaupun sedikit banget. Lalu saya juga meminta maaf kalau perkataan saya ini kurang jelas, lalu kurang jelas atau membingungkan teman-teman yang menonton. Saya minta maaf banget, soalnya saya nggak pandai bicaranya. Lalu terima kasih yang sudah menonton, walaupun kayaknya nggak worth it banget untuk ditonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.